atau mengimplementasikan pembelajaran prakteknya itu, khusus prakteknya itu di sekolah itu berdasarkan atau berbasis industri. Jadi kami juga bermaksud pembelajaran nanti itu sudah praktek nanti itu kalau di insya Allah kalau RPS sudah jadi itu di situ nanti kita buat betul-betul dia ruang praktek berkelas industri. Jadi nanti juga kami juga sudah buat rencana kegiatan pembelajaran itu terkait kunjungan industri. Jadi insya Allah nanti kita jadwalkan, insya Allah mungkin tahun depan itu kita akan kunjungan industri. Yang pertama itu mungkin kita akan kunjungan industri ke PT Mimosa dan beberapa studi untuk kita mencari tahu proses apa-apa pekerjaan yang di dunia usaha dunia industri itu untuk kita implementasikan ke dalam sekolah atau pembelajaran di sekolah. Jadi pada kesempatan kali ini sebelum bapak-bapak perwakilan dari Dudi ini akan memperkenalkan bahan dan alat yang utama untuk proses instalasi jaringan menggunakan kabel fiber optik. Kalau kemarin kan sudah kenal bahan dan alat untuk membuat kabel, tetapi menggunakan kabel UTP. Jadi ada tali klimpingnya, ada lantesternya, ya kan? Ada konektornya. Nah ini lagi lain. Jadi alat yang untuk UTP itu beda dengan alat yang ada di untuk FO, fiber optik. Dan salah satu wujud syukur kita karena kita dapat bantuan selain pembangunan fisik RPS itu kita juga dapat bantuan alat. Jadi ada peralatan dan alhamdulillah kita termasuk untuk peralatan itu untuk di seprovinsi Gorontalo mungkin kalau untuk FO itu baru SMK kita SMK 4 dengan SMK 1. Kalau SMK 1 tidak salah kemarin kerjasama dengan Telkom. Itu Telkom punya program tapi menjual ini juga sih. Yang tahu gitu. Nah, karena sempat terus terang saya yang diundang juga Pak pertemuan di Makna itu. Saya pikirnya dapat bantuan itu 300 juta, ternyata kita harus mengeluarkan biaya juga. Baru kreditnya dipasang. Dan insya Allah juga nanti kita juga akan pasang logo-logo dunia usaha dunia industri yang kita bermitra termasuk Mimosa, PKJ Club, PT TIK, dan ini sementara saya menjejaki lagi Inixindo Makassar. Nah itu saya akan usahakan terkait sertifikasi mikrotik. Kalau untuk Cisco itu kita sudah kerjasama sama dengan PTK TIK. Jadi nanti kita juga akan ada guru tamu dari PTK TIK. Itu seandainya kalian mampu itu sampai mendapat sertifikasi keahlian sendiri. Dan termasuk Pak Guru mungkin ikut nanti belajar bersama kalian supaya Pak Guru juga dapat sertifikasi karena Pak Guru belum sertifikasi untuk di CCNA dengan MTCNA. Jadi di mikrotik maupun di Cisco. Kalau Pak Wali sudah. Kalau Pak Wali CCNA sudah, MTCNA juga sudah, tetapi tetap harus mengupdate lagi. Nah, ini beberapa gambaran yang saya informasikan. Jadi kalian ini harus bagaimana dulu kalian bangga bisa sekolah di sini, itu dulu. Karena terus terang kalian ini adalah pilar utama keberhasilan SMKPK kita. Kalian pilar utama.
Jadi mulai dari semua proses pembelajarannya sampai P5BK itu harus nanti kalian ikuti dan kalian laksanakan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, kalian adalah pilar utama SMKPK. Kalau kelas 11 dengan kelas 12 itu masih kurikulum lama 2013. Sedangkan ini kita sudah kurikulum paradigma baru Merdeka Belajar. Jadi ini akan yang kita maksimalkan. Dan insya Allah kita berdoa mudah-mudahan tahun depan pandemi ini sudah tidak berputar-putar lagi di Gorontalo, bahkan insya Allah juga sampai ke seluruhan di Indonesia lah, supaya kita juga mungkin tatap mukanya itu lebih maksimal. Karena kalau pandemi juga tidak bisa kita kunjungan industri, tidak bisa kita jalan-jalan kunjungan industri ke dunia usaha, dunia industri atau magang, itu kalau masa pandemi pasti akan dibatasi. Sedangkan tatap muka di sekolah dibatasi, apalagi kita mau kunjungan keluar. Jadi ini sedikit yang saya bisa informasikan, dan insya Allah untuk pengenalan perangkat-perangkat secara teoritis insya Allah akan dibawakan oleh Pak Walid untuk menyampaikan beberapa hal atau perangkat-perangkat apa saja yang akan kita gunakan untuk instalasi jaringan mengimplementasikan penggunaan kabel fiber optik, dan nanti dilanjutkan oleh bapak-bapak yang dari dunia usaha dan industri untuk memperkenalkan secara mendetail alatnya dan fungsinya. Dan insya Allah besok itu kita sudah action di prakteknya. Jadi besok kita itu sudah praktek. Jadi nanti saya mau kondisikan ruangannya, kalau bukan di sini mungkin di ruang kita di sebelah. Jadi saya mau kondisikan dulu karena besok itu kita sudah harus praktek. Jadi minimal kalian yang ditunjuk itu ada sekitar 20 orang, minimal itu 25 orang yang sudah bisa. Jadi kalian kan ditunjuk perwakilan dulu kegiatan ini 20 orang kan, 10 dari PJKT 1, 10 dari PJKT 2, 20 orang. Minimal ini kalau 40 itu 25 orang yang bisa semua nanti bagaimana menyanyi, bagaimana mengukur dan lain-lain. Begitu orang cuma 20 bisa 20, artinya dengan bayangan itu kan ada 5 orang yang punya bayangan itu bisa. Artinya bagaimana maksudnya agar kalian lebih memperhatikan. Oke, sambil menikmati makan snacknya, saya mulai pembelajaran terkait teorinya ya. Oke, di sini materi yang saya ambil itu materi dari AMI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi ini untuk road to certification-nya. Jadi kalau kalian sudah dari sini dan kalian mau skill kalian itu diakui, kalian harus ikut sertifikasi agar ketika kalian melamar pekerjaan di luar daerah itu langsung dipercaya. Ya, biasanya mengeluarkan sertifikasi seperti ini adalah lembaga yang resmi. Oke. Ya. Emosi. Oke, jadi kenalan ya, mengapa kita harus belajar fiber optik. Jadi fiber optik itu jangkauannya, simpelnya jangkauan dari fiber optik itu lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP. Oke, kalau kabel UTP itu biasanya digunakan untuk membangun jaringan skala lokal, seperti di dalam lab ini pakai kabel UTP. Menggabungkan antara jaringan di dalam sekolah, kita juga masih pakai jenis kabel UTP. Kabel UTP itu kabel yang ada
8 kuning ya. Ada putih orange atau putih orange, ada hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat urutannya. Nah, fiber optik ini dia hadir untuk dapat menghubungkan ya jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel UTP. Jadi dia misalnya dari sini bisa sampai di jalan yang lain, atau jaraknya bisa sampai puluhan kilometer, bergantung pada spesifikasi kabel yang kita gunakan. Jadi kalau kabel yang kita gunakan ini adalah kabel yang jumlah core-nya itu satu ya, hanya satu core. Itu bisa kalau dalam temukan itu bisa menghubungkan sampai 1 kilo lebih ya, 1 sampai 5 kilo. Jadi internet yang sampai di rumah kita, kalau di rumah ada internet, itu biasanya didistribusikan menggunakan kabel fiber optik. Paham ya? Jadi kenapa kita berulang ke kabel fiber optik? Jadi sebelum adanya kabel fiber optik itu kita masih pakai kabel telepon untuk bisa terhubung ke internet. Kenapa pakai kabel fiber optik? Karena kabel telepon itu jumlah data yang bisa ditransmisikan itu lebih kecil. Oke? Sedangkan saat ini jumlah data yang kita butuhkan untuk melakukan transmisi itu lebih besar. Ya, untuk nonton YouTube saja itu butuh 1,5 megabyte per second untuk lancar ya di resolusi 1080p. Kalau mau nonton di YouTube lancar tanpa buffering itu kita butuh 1,5 mega lebih. Ya, nah ini harga-harga bandwidth ya, tentunya ini harga yang saya ambil dari ISP luar ya, My Republic dari luar. Ini harga kecepatan internetnya ya, dari 60 mega itu 270-an lebih dan seterusnya. Ini karena kebutuhan komunikasi data yang besar, makanya ada teknologi fiber optik ya. Nah, apa keuntungan yang kita bisa dapatkan ketika kita menggunakan teknologi fiber optik di sini? Menurut APJI itu ada 2 ya. Yang pertama, bandwidthnya besar. Jadi bandwidth itu bisa kita analogikan sebagai seperti lebar jalan ya. Misalnya lebar jalan raya yang ada di Jalan Jenderal Sudirman berbeda dengan lebar jalan di sini. Jadi semakin lebar jalannya, semakin banyak kendaraan yang bisa lewat. Itu bandwidth ya. Jadi kalau bicara bandwidth itu adalah lebar jalan. Oke, seberapa besar data yang bisa ditransmisikan dalam satuan detik. Nah, dalam hal ini bandwidth itu bisa ditransmisikan ke dalam 3 jenis ya. Jadi dia dikategorikan yang bisa lewat di atas bandwidth itu ada video, ya, ada video, ada audio dan data. Jadi semakin besar bandwidth Anda, semakin cepat proses scroll Anda. Ya, ketika pakai TikTok, jadi semakin besar bandwidth yang kita pakai, semakin lancar kita scroll ya. Kalau biasa kita scroll terus dia lagi ada buffering, ada loading sedikit, nah itu berarti sudah mencapai batas maksimum, atau kemungkinan pengguna internet di tempat kita itu sudah banyak sehingga harus antri ya. Sama halnya di jalan, kalau sudah banyak kendaraan dia pasti akan macet. Nah, yang poin yang kedua, jadi peningkatan teknologi berbasiskan serat optik. Jadi serat optik itu isi dalam kabel itu kaca ya. Kalau dalam kabel UTP itu kan tembaga. Jadi data-data kita itu ditransmisikan menggunakan media cahaya laser ya, menggunakan cahaya laser. Itu cahaya laser itu kan bisa terambat di atas kaca, makanya media transmisinya kaca. Kalau kabel UTP itu ketika kalian belajar stripping kemarin kan media kabelnya itu kan tembaga ya, besi tembaga itu ada 8 bulan. Nah seperti itu. Yang ketiga, kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik akan mengurangi kesalahan pengiriman data ya. Jadi di optik itu ada kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik. Yang keempat, sifat serat optik yang rendah gangguan sehingga transmisi data yang dialiri semakin jauh jaraknya.
Yang kelima, cahaya sebagai media transmisi data memungkinkan untuk digunakan pada lingkungan yang tidak normal, misalnya di bawah laut. Jadi untuk menghubungkan burung malu ke kita ketika terhubung ke internet itu kan kita berlangganan ke ISP. Selanjutnya ISP ya akan terhubung ke ISP lain ya sehingga sampai ke internet. Jadi jaringan internet di burung malu ini ada dua rute ya, ada rute yang mengarah ke Makassar dan rute yang mengarah ke Manado. Nah dari Makassar dan Manado itu transmisi kencangnya itu melalui kabel bawah laut. Itu sama-sama menggunakan kabel fiber optik. Namun core yang digunakan itu sudah lebih besar, ya. Bukan hanya kabel yang kecil ya. Jadi core-nya itu sudah core yang besar, sehingga kabel itu akan ditanam di bawah laut. Oke, dan selanjutnya serat optik lebih aman karena sangat sulit sekali untuk disadap seperti halnya media udara atau kabel. Ringan dan berdiameter lebih kecil dibandingkan tembaga. Itu tergantung core-nya. Semakin banyak core-nya, semakin besar ringnya. Selanjutnya ini adalah kelemahan. Ya. Jadi ada kelebihan, ada kelemahan. Nah, untuk menyambungkan kabel bawah optik itu kita butuh peralatan yang namanya splicer. Ya. Splicer itu adalah splicing adalah sebuah aktivitas yang akan kalian pelajari besok. Bagaimana caranya untuk menyambungkan kabel broadcore ke port PEX-core-nya, kira-kira seperti itu. Jadi sambungnya itu secara digital, ya, alat yang menyambungkan. Kalau kemarin kan kalian untuk membuat kabel UPP kan kalian cukup butuh apa? Alat-alat yang dibutuhkan? Tak crimping, kabel UTP sama konektor. Yang keempat apa? Ya, pengupas kabel apa lagi? Skill ya, yang dibutuhkan itu skill, kemampuan orang yang mengkritik. Kalau orang tidak pernah kritik, bagaimana mengkritik? Ya. Jadi kita tidak butuh peralatan elektronik. Nah, kalau untuk melakukan proses pengukuran kabel fiber optik itu ada, kita butuh beberapa perangkat ya. Di sini ada perangkat splicing. Oke, ini adalah bantuan dari SMK Pusat Keunggulan, bantuan dari kementerian. Jadi bagaimana cara menghubungkan kabel yang ini, kabel broadcore itu ke PEX-core, ke kabel yang kuning itu. Tuh, kira-kira bentuknya seperti itu, sehingga bisa dicolokkan. Jadi konektornya tidak pakai UTP lagi, ya, tidak pakai yang lagi, boleh. Jadi nantinya di situ ada pengukurannya ya. Dan nantinya si alat itu bisa menginformasikan bagaimana kualitas sambungan kita. Oke? Kalau dipikirkan yang penting sudah tersambung, oke, bisa jalan. Kalau optik itu tergantung pada kualitas sambungan kita, bagaimana kita ulang, teliti, telaten dalam melakukan proses penyambungan. Nantinya ada angka-angka ya. Jadi kita akan belajar angka-angka. Berapa angka minimal yang harus kita capai agar kabel tersebut bisa tersambung. Di sini saya lihat 0,1 dB, artinya sudah sangat baik. Semakin mendekati 0 dia semakin bagus, semakin tinggi nolnya dia semakin kurang baik kualitasnya. Nah, selanjutnya kecepatan, ya, kecepatannya itu tinggi ya. Kalau kabel LAN itu dia paling tinggi dia 1 Gbps, begitu kalau kita pakai kabel yang harganya mahal. Kalau kabel UTP itu 1 LAN itu harganya 1,3 juta. Panjang kabelnya itu hanya 700 meter. Kalau kabel fiber optik ini kemarin saya beli, harganya beragam ya, bergantung kualitas dan vendor itu kisaran harganya dari 900.000 sampai 1 juta. Panjangnya itu bisa sampai 1 kilo. Ini 1000 meter ya. Jadi kalau kita tarik dari sini sampai ke jalan sebelah sampai mungkin bisa sampai ya. Nah, dalam mungkin bisa sampai. Selanjutnya kenapa atau dengan perlu ada, karena muncul berbagai
digital ya, yang membutuhkan bandwidth besar sehingga kita butuh teknologi transmission distributor. Oke, penggunaan cahaya, jadi dia bertransmisikan data itu menggunakan cahaya. Kalau TV itu menggunakan sinyal listrik. Oke, kira-kira dari gelombang cahayanya seperti ini ya, teorinya. Jadi cahaya, jadi kalian akan belajar ketika belajar sama program itu, teorinya itu mirip-mirip ke fisika. Jadi kalian harus belajar intensitas cahaya. Semakin terang cahayanya, semakin banyak data yang bisa disalurkan. Selanjutnya ada panjang gelombang. Jadi ada perhitungan matematisnya ya. Makanya kenapa di SMK itu masih belajar matematika ya, karena kita harus hitung rumus intensitas cahaya, kecepatan cahaya dan lain sebagainya, ada desigal dan lain sebagainya. Nantinya kalau kalian menghitung sertifikasi fiber optik itu materi awalnya itu menghitung matematis bagaimana mencari media yang kecil dan selanjutnya dan lain-lain. Nah, terus media cahayanya seperti apa? Cahaya itu kan ada berbagai macam jenis ya. Ada yang tegak lurus, itu sangat baik karena tidak banyak data yang terbuang. Terus ada yang surface emitting light, dia berpencar. Nah, semakin lurus dia semakin baik ya. Oke, ini komponen-komponen fiber optik. Ada putih, itu jaket luarnya yang biasanya berwarna hitam. Terus ada cladding, itu biasanya berwarna biru ya, tergantung dari core yang kita gunakan. Kalau kita pakai 4 core ada beberapa warna ya, karena kita masih pakai yang 1 core biasanya warnanya itu warna biru. Terus ada core kacanya ya, intinya itu ada kaca yang biasanya harus kita berhati-hati dalam melakukan proses penggabungan ya, karena itu bisa berbahaya, bisa masuk ke pori-pori kita ya. Makanya nanti akan diajarkan bagaimana safety-nya, bagaimana melakukan proses penggabungan yang aman. Terus ada ukuran kabelnya, oke. Terus ada kategori kabelnya. Ada banyak jenis, ada yang single mode, ada yang multi mode. Nah, ini kategori kabel ya. Jadi ada yang serang optik, multi mode, dan ada yang untuk skala ulang ya. Itu dia menggunakan hanya laser saja. Kalau yang serang optik untuk multi mode yang biasa digunakan di LAN itu dia menggunakan LED dan laser. Oke, tipe-tipe kabel ini akan dipelajari ya secara praktek. Jenis-jenis core yang pasti kita pakai core standar ya, yang biasa. Oke, konten dasar kabel biasanya dia kira-kira materialnya seperti ini ya. Materialnya ada glass, ada plastik dan silika. Jadi ada kawat ya. Jadi ada kawat untuk pelapis luarnya. Jadi masing-masing material itu punya kemampuan yang berbeda. Jadi ada kalau dia core itu dia bandwidth tinggi, jaraknya jauh. Kalau plastik core dia bandwidth rendah, jarak dekat. Terus plastik dan silika bandwidth sedang, jarak dekat dan sedang. Oke, ini tipe-tipe core-nya. Dan core yang akan kita coba itu core yang SC Pak ya? Yang SC atau SC yang akan kita sambungkan. Jadi ada banyak core fiber optik yang nantinya akan kalian temui ketika di dunia pekerjaan, ketika Anda masuk ke dunia industri. Nah, ini tipe portnya, jadi dia tidak masuk ke port RJ45, tidak masuk ke port internet ya, tapi dia masuk ke port fiber atau kita kenal. Jadi untuk menggunakan port fiber yang kita sudah hubungkan itu membutuhkan soket ya, yang namanya soket SMP. Oke, jadi kalau kita sudah splicing itu akan kita konekkan ke port SMP. Jadi portnya beda ya. Kalau kita colokkan ke RJ45 berarti kita harus pakai converter. Ya, kita harus pakai converter. Oke.
Topologinya ini basic ya, kita belajar sambung dulu, baru kita belajar bagaimana penerapan tes topologi ke FTTH dan lain sebagainya. Ini poin ya, jadi satu titik saja dari misalnya dari titik A ke titik B, kita akan coba simulasikan soal besok ya, bagaimana proses penyambungannya. Nah ini kalau sudah kita mau implementasikan ke FTTH ya, jadi ada OMP di kantor pusat. Jadi kalau kita berlangganan Unify itu di kantor pusat ISPN kita berlangganan akan itu, di kantor pusat itu ada OMP. Nah dari itu ada OMP atau OMP biasanya. Nah nantinya kabarnya perlu langsung di situ. Oke, ini teknologi ya, ada strategi sama dengan topologi pada UTP, peningkatan kinerja. Oke, kita langsung saja ke video demo ya. Di sini saya sudah punya beberapa video ya yang memperkenalkan terkait perangkat-perangkat fiber optik. Jadi ada video fungsi ya. Dan ada proses penyambungan dari fiber ke fast connector. Oke, ini proses unboxing biasa ya. Oke, tas yang ini ya, mereknya berbeda. Ketika dibuka, itu dia akan memperkenalkan apa-apa saja alat yang ada di dalam. Jadi ada alat-alatnya lebih banyak ya dibandingkan ketika kalian melakukan proses pembuatan kabel UTP. Ini tempat alkoholnya. Jadi alkohol di sini fungsinya untuk membersihkan ya core ketika kita sudah kupas. Terus ada baterai digunakan untuk pada sensor ya. Nah ini untuk memotong jangkauan buahnya. Ini untuk memotong core-nya ya, supaya rapi ketika kita melakukan proses splicing. Oke, ini untuk mengupas kulit kabel fibernya. Jadi semuanya alatnya sudah ada, tinggal kalian akan praktekkan besok ya, insyaallah. Ini untuk mengupas ya dari cladding ke core. Oke, ini alat printer dan ini alat untuk mengetes ya. Kalau di UTP ini tester ya. Printing maksudnya, tester. Oke, baterai ini dimasukkan di situ. Nanti kita ukur ya kualitas sambungan kita bagaimana. Ada pengukurannya di situ. Oke, ini senternya ya. Jadi untuk ukur itu kita harus senter di sisi kiri dan sisi kanan ya. Dan sisi kanannya itu kita masukkan senter dan sisi kirinya kita masukkan ke alat ini, ke alat OBN-nya. Oke, dimasukkan. Jadi baterai itu untuk mentenagai powernya. Ini senternya ya, untuk mengecek kualitas dari fibernya. Ya. Oke, ini dia akan coba senter ya. Nah ini dia tidak melakukan proses penyambungan, dia hanya mengetes aja ya. Dia tes, ujung satunya dia pasang di center dan ujung yang satunya lagi dia pasang di OBM. Nantinya dia akan bisa menampilkan ya. Jadi cahaya itu akan dialirkan melalui serat kaca ya. Oke, jadi ini cara ngetesnya ya. Cara ngetesnya, bagaimana cara ngetesnya? Oke, kita ada jenisnya ya. Oke, kasih lihat. Oke, ya. Oke, sampai dengan saat ini ada pertanyaan terkait apa yang akan kalian lakukan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan?
bagian apa yang bingung? Silakan. Sampai bingung pun tidak ini. Oke. Ini alat-alat yang tadi ya. Ini DP center. Yang tadi, ini tiga tadi. Terus ini DP alat untuk DP stripper. Ya, pas. Paspor. Di sini ada untuk pasangan jaketnya ya. Jaket. Terus ada baterai. Sebelahnya ada botol alkohol ya untuk membersihkan fiber optiknya. Terus ada stripper. Cleaver ya, dan cleaver untuk memotong core-nya ya, supaya rata. Nah, bagaimana cara penggunaannya nanti akan didemokan ya. Nah, kalian akan praktek sendiri besok, ya. Oke, kita udah dimarahin ya. Jadi sekarang waktunya bertanya. Nah, ini kabel yang tadi dites ya, kabel yang dites tadi. Jadi masing-masing siswa akan praktek ya bagaimana cara menyambungkan sampai proses percobaan. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan saya mungkin kita bisa langsung coba untuk bagaimana fungsi-fungsi detail ya dari peralatan-peralatan yang mungkin akan disampaikan secara detail dari televisi dari PT Mimosa. Ya, untuk mudah mudahan dipersilakan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami khususnya dari PT Mimosa ID. Tadi sudah dipaparkan secara teori oleh Pak Wahid tentang apa sebenarnya fiber optik. Jadi mungkin adik-adik yang mungkin tadi karena tidak ada pertanyaan berarti sudah mengerti ya? Ya? Sudah mengerti? Cuma yang lain Pak jawab itu. Ya, sudah mengerti ya? Minimal itu dalam kata-kata ya, sudah dipahami kemana arahnya itu. Nanti sebentar kita akan tunjukkan apa saja peralatan yang tentang fiber optik atau teknologi fiber optik. Nanti sebentar. Saya sebelumnya ingin memberikan sesuatu kepada dari siswa ini. Kalau kata orang itu tak kenal maka tak sayang, ya. Berarti kenalan. Jadi kami dari PT Mimosa, saya sendiri Pak Yahya Talib, saya di Mimosa sebagai supervisor HPTA tentang SDM. Kemudian rekan saya di satu ini namanya Pak Sarifudin Mutomo, atau biasa dipanggil dengan Bapak Kun, ya, Bapak Kun. Kemudian yang di sebelahnya ada kami Pak Martin Maharba, biasa disapa dengan Pak Ate. Kalau di kantor ada dua yang Martin Pak, jadi satu Martin Maharba, Martin itu yang satu Martin Hari. Nah, biasa kami sapa beliau Pak Martin Mono atau Ate Mono, yang satu steril. Jadi seperti itu, itu sebagai perkenalan kami. Dan mungkin
seperti yang disampaikan oleh Bapak Pak Asmar tadi, bahwa kita ke depan akan saling bekerja sama. Tujuannya tidak lain adalah seperti yang disampaikan tadi, agar adik siswa ini seperti nanti itu menjadi pelajar-pelajar yang unggul. Apalagi yang saya tahu yang sekarang ini SMK 4 ini salah satunya yang LTKJ ini merupakan sekolah unggul. Tentu ini membutuhkan pelajar-pelajar yang unggul juga, baik itu pengelolaannya, kemudian sikapnya, apalagi implementasinya. Nah, secara umum untuk yang sekolah itu kan tujuannya untuk menciptakan pelajar atau tenaga dan siap kerja. Itu Pak Wahid ya. Apalagi SMK ini, adik-adik ini nanti arahnya itu ke situ. Jadi kalau bukan misalnya mau usaha sendiri, artinya bisa kerja di perusahaan, kemudian menjadi tenaga yang handal. Jadi kalau sekolah itu menciptakan SDM-nya, kemudian kami di perusahaan itu bagaimana SDM ini bisa produktif atau menghasilkan uang. Nah, sudah dipilih. Peralatan semua ini kita disediakan oleh pihak sekolah, ini uang sekolah. Ya, jangan kita anggap ini hanya sebagai kita hanya belajar, yang penting so tahu. Begitu dengan selesai sudah. Tidak seperti itu. Saya rasa tujuan sekolah maupun tujuan kami menggalak bersama dengan pihak sekolah. Ya, jadi Anda sadar betul bahwa pelajaran ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan Anda mungkin termasuk volunteer yang ada di sini bisa belajar lebih detail lagi tentang apa sebenarnya fiber optik ini. Karena teknologi fiber optik ini sudah dimulai. Mungkin kita di Indonesia ini mungkin belakangan, tapi di dunia luar sudah lebih dulu. Dan ini sekarang yang dipakai di berbagai macam usaha multimedia. Kemudian yang saya tekankan di sini terutama untuk dari siswa. Yang pertama, niatnya itu dulu. Kalau saya mau belajar ini, betul-betul supaya saya bisa tahu apa sebenarnya itu, kemudian nanti bisa kita implementasikan nanti di dunia kerja. Terus kalau misalnya kita juga mau buat usaha sendiri tidak masalah. Cuma perbaiki dulu niatnya. Jangan kita niat belajar ini hanya sekedar seperti saya bilang tadi. Yang penting soal pelajaran, hafal, kemudian bisa mengisi ulangan, setelah itu selesai dapat nilai yang bagus, selesai. Tidak seperti itu. Jadi niat itu kasih ini dulu, karena niat ini penting. Di mana-mana kalau kita punya niat tidak istilahnya hanya asal-asal, hasil yang akan kita dapat itu seperti itu. Beda dengan orang yang niatnya betul-betul, insya Allah dia akan berhasil. Dan tidak menutup kemungkinan dia bisa punya usaha sendiri, kemudian dia jadi big boss di usaha. Dan kemudian yang kedua adalah sikap kita. Jadi untuk pembelajaran nanti terima dengan baik, kemudian dengan pelajaran itu sikap kita dalam belajar. Dan yang terakhir pengamalan ilmu. Nanti adik-adik ini program kami dengan pihak sekolah juga ini ada namanya seperti yang disampaikan Pak Asmar tadi, adalah ada program PKL-nya, kemudian kunjungan industri. Ya, jadi kami sangat mengharapkan apa-apa yang diterima di sekolah ini, kemudian yang arahan dari teman-teman itu menjadi betul-betul ilmu yang bermanfaat nanti buat adik-adik sekalian. Sebenarnya kegiatan kita ini mungkin hari ini sebagai awal dan kedepannya akan berkelanjutan, itu tidak sia-sia. Ya, jadi saya minta adik-adik siswa ini
itu tadi niatnya baik, kemudian sikap belajarnya baik, insya Allah outputnya juga akan baik. Dan kami juga di sini tidak istilahnya tidak sia-sia juga, menjelaskan tentang ilmunya apa, kami juga tidak sia-sia. Jadi bermanfaat untuk kita semua. Jadi itu mungkin dari saya. Nanti setelah ini teman-teman kami akan menjelaskan fungsi daripada alat-alat fiber optik. Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hari-hari misalkan paham yang sudah bermanfaat di bapak-bapak untuk menghadiri kita sini, misalkan kalian paham seperti itu saja. Oke, kita mulai saja. Kalau ini spesial ini alat penyambung, mungkin masih akan dikalibrasi lagi, posisinya belum aktif. Jadi spesial namanya alat penyambung fiber. Ya, bisa kalau ini bisa juga kumpul ukuran jauh, bisa juga nanti lihat dari sini. Iya. Lalu ini apa? Ini gripper ini, alat pemotor core. Maksudnya sirat core yang dipotong. Dia kan kalau itu kan macam disampaikan oleh bapak tadi, dia kan mengandung kaca. Masih kalian itu di hari saja dan juga untuk menggunakan sampai ke nama tangan seperti itu. Kalau ini ini apa? Tangga motor ini, klipper namanya itu, apa namanya? Kalau macam korpe ini tangga motor. Bisa ya, lalu pengukur kor juga, pengupas kor. Ya, ini kalau ini yang mau saya katakan tadi, ini alat apa? Pengupas kulitnya kor. Mungkin seperti ada area di bawah ini, yang di roll kabel, ya. Nah ini apa platform ini? Kalau macam istilah di lapangan ini punya platform namanya ini. Bisa juga melalui ini macam kabel yang ada di situ. Kita bisa connect langsung dari sini. Tapi macam pengalamannya kita, kalau kita pasang ini langsung kita connect biasa saja kabel yang memakai speaker. DB-nya itu DP redam, kayak macam redam itu kan macam signalnya
signalnya agak besar. Jadi pasal dalam maksudnya besar ini maksudnya agak di bawah DP kualitas. Nah, kalau kita pakai spesial kita sambung dengan pita ya. Ini namanya pita ini transport namanya ini. Kemudian kan yang macam saya bilang tadi, kalau ini kan kalau macam Mendo 24 kita menggunakan grafik, kita langsung eksplisit ini. Saya masih ada biasa begitu ya. Ya mending kalau digunakan itu bukan juga mending juga alangkah baiknya digunakan pakai spesial saja. Insya Allah juga besok kan kita akan praktekkan ya. Kalau ini dia OBM, ini membatik akan maksudnya laser optiknya, dia kan. Dapat tahu di sini dia macam peredaman berapa bisa kita ukur dari sini. Seperti itu. Fungsinya juga bisa mau itu ya. Iya. Kalau ini di sini optik fiber tester atau bagi kita OTDR namanya gitu. Ini alat ini pengukur macam ada kabelnya putus macam jangka 500 meter bisa dicek dari sini bisa di mana titik kabelnya itu yang putus itu. Mungkin ada yang mengerti ya. Saya katakan mungkin kalau radio atau bagaimana di besok kita mau praktekkan ini seperti itu. Ini fungsinya dulu ini macam ada kabel tidak tembus bisa dicek dari sini juga. OTDR namanya ini. Kalau di sini optik fiber tester. Seperti itu. Oke. Ini center. Ini center juga ini artinya sebelum kita mengukur pakai alat ini, macam kabel kita tarik aja kita jarak 100 meter atau 200 meter tanpa kita melakukan alat ini dulu, kita bisa center juga dari ujung kabelnya sampai ke ujung kabel yang satu. Paham? Jadi kalau kita nyalakan senternya itu kita masukkan kabelnya di sini. Tapi pakai sudah pakai anunya ini. Pipa ya. Seperti ada gambar yang ada lihat tadi, mungkin bisa dibuka gitu. Iya. Juga di bawah ini. Lalu iya.